Reklamasi Ancol cuma jatah 5%, reklamasi era Ahok 15% untuk pulau reklamasi. Ditulis oleh Syardi dari siber.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sekarang mungkin saat yang paling tepat untuk mengkritik Anies habis-habisan soal reklamasi. Dia selalu mengelak dengan alasan reklamasi Ancol hanyalah perluasan daratan. Oke, kita lewatkan pembahasan soal janjinya dulu saat kampanye yang ingin menolak reklamasi. Di balik semua ini ternyata tersimpan banyak kejanggalan. Salah satunya adalah kontribusi lahan kepada Pemprov DKI sebesar 5%. Anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak mengatakan permintaan 5% itu tidak jelas dasarnya. Bahkan dia menganggap hal ini diputuskan sendiri oleh Anies. Dasar perhitungan 5% lahan reklamasi sebagai milik DKI juga tidak jelas dasarnya dan diputuskan sepihak oleh gubernur tanpa konsultasi ke DPRD, kata Gilbert. Gilbert mengatakan seharusnya penentuan lahan 5% ini melalui konsultasi berbagai pihak termasuk DPRD. Bahkan, izin Anies untuk mereklamasi sudah keluar sebelum analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL terbit. Anies dicurigai memiliki motif di balik ini. Dia khawatir ada oknum yang memiliki kepentingan tengah diakomodir oleh Anies sendiri. Begini, Anies sebenarnya secara tidak langsung kembali mempermalukan diri sendiri soal reklamasi ini. Yang pertama adalah melanggar janji menolak reklamasi. Pemilihan kata perluasan lahan hanyalah akal-akalan saja karena isinya sama saja meski beda kulit. Yang kedua, saya masih ingat saat Anies bertanya kepada Ahok dengan sangat pede. Ahok waktu itu meminta pengembang pulau reklamasi kontribusi sebesar 15% dari NJOP. Lantas Anies menantang Ahok menjelaskan dari mana angka 15% tersebut. Coba tanyain kenapa kok 15? Kenapa kok gak 17 atau 22%? Apa dasarnya? Tanya Anies. Ahok sendiri memperkirakan DKI Jakarta bisa meraup hingga 100 triliun rupiah per tahun melalui uang kontribusi tersebut. Bayangkan ini jauh lebih besar dari APBD DKI Jakarta yang hanya 70-an triliun rupiah. Ini dapat digunakan untuk membangun DKI, membantu rakyat kecil dan masyarakat dalam berbagai bidang. Tapi dalam rapat, anggota DPRD ingin menurunkan angka 15% ini menjadi hanya 5% karena pengembang keberatan. Sedangkan Pemprov DKI Jakarta saat itu menolak 5% sehingga pembahasan terhenti saat itu, kalau saya tidak salah. Karena kasus ini, raperda soal reklamasi berpolemik panjang sampai akhirnya dihentikan pembahasannya. Ahok tahu reklamasi sulit dihentikan karena memang secara aturan tidak bisa. Butuh waktu dan tenaga ekstra untuk menghentikan proyek yang sudah berjalan selama belasan tahun ini. Makanya Ahok putar otak gimana caranya supaya reklamasi ini tidak hanya dapat dinikmati orang mampu. Muncullah wacana kontribusi sebesar 15% yang nantinya digunakan untuk kepentingan pembangunan DKI dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan inilah kenyataan lucunya, Anies berlagak menantang kenapa bukan 17% atau 22%. Kenyataannya saat reklamasi Ancol, dia hanya minta jatah lahan 5%. Anggap saja ini kontribusi juga. Kenapa gak minta 22%? Pasti Anies diam tak bisa menjawab. Coba bandingkan. Bagi yang waras pasti merasa miris dan geleng kepala. Satu wilayah Ancol cuma dapat jatah lahan 5% bandingkan dengan Ahok yang meminta 15% untuk semua proyek reklamasi. Hitung sendiri ada berapa banyak pulau. Angka 100 triliun rupiah lebih itu bukan isapan jempol kalau dihitung-hitung. Lucunya lagi Anies tolak reklamasi, sekarang potensi 15% pun entah gimana nasibnya. Sekarang cuma muncul wacana 5% lahan Ancol itu pun diam-diam tanpa sepengetahuan DPRD DKI. Logika aneh, menolak kontribusi besar tapi malah minta kontribusi kecil. Dan lucunya lagi, kabarnya di atas lahan tersebut akan dibangun bangunan yang berkaitan dengan agama. Sudah banyak yang menuding, jangan-jangan ini adalah alasan agar masyarakat tidak menolak lebih jauh. Coba bandingkan lagi siapa yang munafik di sini, siapa yang lebih memperhatikan rakyat dan siapa yang hanya menjadikan rakyat sebagai tameng untuk meraih kekuasaan. Akan tetapi semua sudah terlambat, bukan? Meski sudah terlambat, kita hanya bisa memberikan buktikan kalau inilah yang terjadi saat ini.
sebuah dagelan yang dimainkan oleh segelintir orang dengan memanfaatkan emosi dan simpati rakyat, tapi pada akhirnya semua akan kembali seperti yang Ahok lakukan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.